Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya mahasiswa? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap melaksanakan aktivitas sehari-hari, termasuk itu perkuliahan. Nah, pada kesempatan ini, pada mata kuliah kurikulum dan buku teks, adapun yang menjadi pembahasan kita pada hari ini adalah mengenai komponen pengorganisasian kurikulum. Sebelum kita sampai kepada materi perkuliahan, inti dari materi, nah ada baiknya kita saya terangkan terlebih dahulu pengantar perkuliahan. Nah, bisa Anda lihat di sini. Nah, sama-sama sudah kita ketahui dan saya terangkan di awal-awal perkuliahan bahwa yang menjadi salah satu aspek penting dalam suksesnya suatu pendidikan di suatu negara termasuk Indonesia adalah kurikulum. Mengapa? Nah, karena kurikulum adalah landasan dalam pengembangan pendidikan untuk menjadi lebih baik, sehingga itu semua sangat ditentukan oleh kurikulum. Nah, poin yang kedua adalah karena kurikulum merupakan fondasi penting dalam kemajuan pendidikan, maka ketika akan dikembangkan kurikulum tersebut, maka perlu diperhatikan beberapa aspek seperti yang sudah kita jelaskan di awal. Ada aspek filosofis yang harus diperhatikan ketika dikembangkan, kemudian aspek psikologis, ada aspek sosiologis, dan terakhir adalah iptek. Nah, poin yang ketiga, agar dalam pengembangan kurikulum tidak keluar dari landasannya, maka perlu diperhatikan komponen pengorganisasian kurikulum. Nah, komponen pengorganisasian kurikulum inilah yang akan menjadi pokok pembahasan kita pada hari ini. Nah, kita langsung masuk pada materi. Nah, jadi apa yang menjadi komponen pengorganisasian kurikulum? Nah, ada 4 komponen dalam pengembangan kurikulum. Ada tujuan, kemudian ada isi, ada evaluasi, dan yang terakhir adalah metode. Pada aspek komponen tujuan, nanti dia terbagi lagi menjadi beberapa aspek. Nah, ada tujuan berdasarkan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan pembelajaran. Nah, ini semua nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, kita awali dari pembahasan mengenai aspek tujuan. Nah, aspek tujuan. Yang dimaksud dengan komponen tujuan dalam pengembangan kurikulum adalah tujuan dia selalu berkaitan dengan hasil dan arah yang diharapkan dari kurikulum yang dikembangkan serta implementasinya dalam pendidikan. Nah, jadi ketika kita ingin mengembangkan kurikulum, maka hal yang harus kita rumuskan atau kita tetapkan terlebih dahulu adalah tujuan. Hasil apa yang akan kita harapkan dari kurikulum yang kita kembangkan tadi. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan komponen tujuan. Nah, tadi saya sudah menjelaskan bahwa tujuan ini kemudian terbagi lagi menjadi beberapa aspek. Nah, kita mulai dari tujuan pengembangan kurikulum berdasarkan pendidikan nasional. Nah, dalam pendidikan nasional ada beberapa tujuan yang harus kita ketahui. Nah, tujuan pendidikan nasional dia merupakan pedoman pokok dalam pengembangan kurikulum. Nah, jadi ketika melakukan pengembangan kurikulum, yang menjadi pedoman kita adalah apa sebenarnya tujuan dari pendidikan nasional. Nah, dari mana kita mengetahui tujuan pendidikan nasional? Maka kita harus berpedoman pada Pancasila. Jadi berpedoman pada ideologi negara kita atau filsafat Indonesia adalah Pancasila. Nah, selain Pancasila, yang menjadi pedoman dalam pengembangan kurikulum agar sesuai dengan tujuan pendidikan nasional adalah kita harus berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Nah, dapat kita lihat apa tujuan pendidikan nasional.
berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 ini. Yang bisa dilihat di sini. Jadi ada dua tujuan pendidikan nasional nanti yang harus kita pedomani pada saat pengembangan kurikulum. Pertama, yang harus kita pedomani adalah Pancasila. Nah, tentu harus tetap berpedoman Pancasila karena Pancasila adalah ideologi dari negara kita Indonesia. Kemudian yang kedua adalah kita harus berpedoman kepada Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Jadi dapat kita amati atau kita baca di sini pada Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Nah, bisa dilihat. Nah, ini dasar dan fungsi tujuan. Nah, tujuan dari pendidikan nasional itu adalah dia berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara demokratis serta bertanggung jawab. Nah, fungsi yang sudah diamanahkan oleh undang-undang ini itulah yang akan kita pedomani, yang harus kita pedomani dalam pengembangan kurikulum nantinya. Nah, kemudian itu mengenai aspek tujuan pendidikan nasional. Nah, selain pada aspek tujuan pendidikan nasional yang harus diperhatikan adalah kita harus memperhatikan tujuan institusional. Nah, apa itu tujuan institusional? Dapat kita lihat di sini tujuan institusional. Nah, tujuan institusional dia adalah tujuan yang harus dicapai oleh lembaga pendidikan. Nah, atau bisa kita artikan tujuan institusional adalah tujuan yang dicapai oleh setiap satuan pendidikan, apakah itu pendidikan dasar, menengah, atau pendidikan tinggi. Nah, rumusan tujuan institusional dirumuskan dalam bentuk kompetensi lulusan setiap jenjang pendidikan. Nah, jadi setiap jenjang pendidikan itu harus memiliki tujuan institusional dan standar kompetensi pendidikan dasar, menengah, kejuruan maupun jenjang pendidikan tinggi. Nah, itu yang dimaksud dengan tujuan institusional. Nah, tujuan lain adalah ada namanya dengan tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler itu kira-kira artinya sama dengan tujuan mata pelajaran. Nah, tujuan kurikuler adalah tujuan yang dicapai pada suatu mata pelajaran tertentu. Nah, kemudian tujuan kurikuler merupakan tujuan untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan. Nah, jadi kalau kita ingin mencapai tujuan dari institusional tadi, maka kita juga harus menetapkan tujuan kurikuler atau tujuan pada suatu mata pelajaran tertentu. Misalnya pada mata pelajaran sejarah. Nah, apa tujuan mata pelajaran sejarah? Kita tetapkan terlebih dahulu dengan tujuan adalah agar nanti dia berkorelasi dengan pencapaian tujuan institusional. Nah, jadi ini adalah tujuan mata pelajaran. Nah, kemudian tujuan yang lain adalah mengenai tujuan yang terakhir, tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran adalah skopnya lebih kecil dari tujuan kurikuler tadi. Kalau tujuan kurikuler adalah tujuan mata pelajaran secara umum, maka lebih spesifik lagi nanti tujuan
mata pelajaran itu akan spesifikkan lagi pada tujuan pembelajaran. Nah, maksudnya adalah dia merupakan sasaran yang harus dicapai pada pokok bahasan tertentu dalam suatu mata pelajaran. Jadi dalam suatu mata pelajaran ada pokok bahasan. Nah, dalam per pokok bahasan itu apa tujuan yang akan dicapai. Nah, kemudian yang kedua adalah kemampuan apa yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah mereka mempelajari bahasan tertentu dalam bidang studi dalam suatu pertemuan. Nah, dalam tujuan pembelajaran ada 3 domain yang harus wajib dikuasai oleh peserta didik, ada kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, misalnya pada aspek kognitif, ada 6 level yang harus dikuasai oleh peserta didik. Nah, ini ada 6 level. Pengetahuan itu level C1, level paling rendah. Kemudian level yang kedua adalah pemahaman, level yang ketiga penerapan, level keempat analisis, level kelima sintesis, dan level yang paling tinggi itu adalah evaluasi. Nah, ini adalah semua level ini, tahapan ini harus dikuasai oleh peserta didik maupun katakanlah mahasiswa, karena inilah jenjang tingkat kemampuan berpikir. Nah, selain kognitif ada domain afektif. Nah, domain afektif ini adalah sikap. Sikap juga ada 5 level. Level paling rendah itu adalah penerimaan. Yang kedua, yang keempat adalah respon. Yang ketiga menghargai, pengorganisasian, dan paling tinggi itu adalah karakterisasi nilai atau internalisasi nilai. Nah, ini yang berkaitan dengan domain afektif. Nah, selain domain afektif, yang terakhir ada psikomotor. Ini adalah keterampilan. Nah, dalam keterampilan juga ada 5 level yang harus dikuasai. Ini bertahap, berjenjang. Penggunaan level ini tergantung pada tingkat satuan pendidikan. Nah, level paling rendah itu adalah menciptakan, ya, sama dengan yang menciptakan. Nah, itu yang adalah yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran tadi. Nah, jadi terlihat dengan jelas di sini bahwa dalam mengembangkan kurikulum, ketika kita merumuskan tujuan, terlebih dulu kita harus berpedoman kepada tujuan pendidikan nasional yang berpatokan kepada Pancasila dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Ada tujuan institusional, kurikuler, dan tujuan mata pelajaran. Nah, pada aspek tujuan kita beralih kepada komponen yang lain, itu adalah komponen isi. Nah, komponen isi dia berkaitan dengan materi yang diberikan oleh guru dalam membentuk pengetahuan. Nah, jadi transfer of knowledge itu terjadi pada komponen isi. Nah, dia berhubungan dengan isi dari mata pelajaran yang masuk pada kategori komponen isi. Nah, kemudian komponennya adalah yang ketiga, metode. Nah, maksud di komponen metode ini adalah implementasi dari kurikulum yang sudah dibuat. Nah, maka pengimplementasian itu akan tercermin pada metode dan strategi yang dirancang atau yang dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran. Nah, yang kedua adalah komponen merupakan cara dalam mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, bagaimana cara kita mencapai tujuan kurikuler maupun tujuan mata pelajaran? Nah, dia akan tercermin pada penggunaan metode. Menggunakan metode membantu guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, yang terakhir ada komponen evaluasi. Ini adalah tahapan akhir. Nah, evaluasi ini adalah melakukan penilaian atau melihat tingkat efektivitas dari kurikulum yang telah kita kembangkan. Jadi, komponen evaluasi ini berguna untuk mengetahui dari hasil capaian ketiga komponen sebelumnya. Itu adalah komponen tujuan tadi, komponen isi, dan komponen metode. Nah, evaluasi juga merupakan suatu komponen kurikulum
karena kurikulum adalah pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, maka perlu dilaksanakan evaluasi. Untuk apa dilakukan evaluasi? Gunanya adalah untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai penyelenggaraan pembelajaran dan keberhasilan belajar siswa berdasarkan kurikulum yang sudah dirancang tadi. Nah, mungkin itu saja, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai pengorganisasian kurikulum. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih, tetap semangat melaksanakan perkuliahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.